Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Diusap. Saben waktu, saben saat jenengan kok enek waktu luang, tidak dibebani pekerjaan berat, niki dungune diwaca terus Allahumma barik lana. Pokok bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, 3 bulan full diwaca. Setelah itu, lihatlah perubahannya akan terjadi pada awal sampean. Kerjoni insyaallah berkah. Nyambut gawe ini berkah, anak yo berkah, bojone berkah, omahe berkah, rumah tangga ini. Jolali pokok 3 bulan ini mungkin. Waktu luang sampean karo jagong, boleh karo delok TV boleh. Karo nyekel HP boleh. Kan hati. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana. Dan itu hanya ada di dalam agama Islam. Agama yang lain ya renek sing ndonga bulan Rejab tidak. Padahal semua akan melalui bulan Rejab itu. Saiki lihat semedi sampean udoni terus ekstrim. Ekstrim apa es krim? Kena es krim. Udah nih di mana-mana banjir. Isi di media sosial hanya banjir Bandar Lampung, banjir Lampung Timur, Wae Bungur, Lampung Tengah, banjir Wonosobo, banjir Pesawaran, banjir Pringsewu. Isinya hanya banjir saja. Dan ke depan memang Allah menguji kita. Siapa tentara Allah? Ya air ini tentara di Gusti Allah. Air, angin, api, petir itu tentaranya Gusti Allah. Wangi ini ya tentara Gusti Allah. Api itu sapa sing iso nglawan geni. Nah Gusti Allah ngersakne gulung geni entek sak kampung, sak desa, bahkan sak negara. Sapa sing iso nglawan petir? Sapa iso nglawan angin, sapa iso nglawan banyu. Nes Gusti Allah ngersakne. Dadi siji Pak aja pati-pati ngelawan karo Gusti Allah. Memang enek di media sosial ada beberapa orang non Islam yang ngelawan ngenyek Gusti Allah. Tunjukkan memang kalau Gusti Allah ada ini. Ada banyak tuh jenis-jenis. Bahkan sekarang ini ada pergerakan melalui media sosial. Satu ada untuk kembali ke ajaran leluhur, artinya kembali ke satu penghayat kepercayaan, animisme, dinamisme. Ada yang kembali kepada agama Hindu dan Buddha, bahkan ada yang ingin kembali kepada ateis, bahwa tidak ada Tuhan. Ningali buat tentang media sosial, banyak sekali. Ini hari ini 10 tahun yang akan datang akan lebih parah. Di zaman anak ide putu ide akan lebih parah. Karena orang banyak tidak percaya dengan Tuhan. Saiki sampean ndonga, ya Allah berikanlah aku, emang dikasih sama Allah. Ketika Allah tidak ngasih sampean berasumsi berarti Tuhan memang tidak ada. Tanya-tanya, kita ini bisa makan karena kerja, nggak Gusti Allah hitung, enggak. Kita butuh kerja. Maka akhirnya kepercayaan kepada Allah mulai menipis. Ada orang ibadahnya rajin malah tambah kiri karuan. Ada wong sing hura-hura tapi kok malah sugih lan ndodro karuan. Nah, itu akan terjadi. Dan sing jenenge wong ingkar itu dari mulai zaman Nabi dulu ya sampai saya. Zamannya kaum Ad, kaum Samud. Ya semua. Maka diturunkanlah nabi-nabi itu korona untuk ngadepi kaumnya. Nah kalau hari ini tidak ada nabi, tentu kiai-kiai sengko bakal ngadepi kaumnya, umat ini. Nabi sudah selesai, kenabian sudah selesai. Sedang zaman masih ada mungkin miliaran tahun. Karena ketika kita mengatakan makhluk pertama kali manusia adalah Nabi Adam, orang-orang ateis tertawa, orang-orang ahli biologi tertawa, orang-orang ahli geologi ya tertawa. Nah manusia pertama kali bukan Adam, Adam kan
Sekarang sampai ke Nabi Isa saja masih 2000 tahun. 2000 Nabi Isa sampai ke Nabi Ibrahim 2000 tahun. Nabi Ibrahim kepada Nabi Adam mungkin sekitar 3000 tahun. Loh, berarti zamannya ini masih sekitar ya antara 10.000 tahunan lah. Loh, sedang bumi sudah tercipta miliaran tahun yang lalu. Lah, orang-orang manusia purba yang Mojokertoensis, Soloensis, dan yang ditemukan fosil-fosilnya, wah, ini jutaan tahun Pak, bukan ribuan tahun. Maka hari ini banyak menyaksikan apakah Quran itu benar bahwa Nabi Adam itu manusia pertama, apakah ada benar surga itu ada. Ketika orang mati itu katanya ada pertanyaan kubur, ada kubur, nyatanya semua orang mati hanya jadi tulang belulang. Apakah surga neraka itu ada apa, itu hanya dongeng belaka? Hari ini itu digugat Pak, keabsahan Quran digugat. Orang itu kritik, Quran dikritiki. Apa Tuhan itu ada sebetulnya? Allah itu apa memang ada apa tidak? Dikritisi Quran itu. Apa benar surga itu ada? Apa benar neraka itu ada? Apa benar sisa kubur ada? Nyata orang mati setelah digali hanya tinggal tulang belulang. Loh, kalau tulang belulang, apa yang dipertanyakan? Apa yang disisa? Kalau yang disisa rohnya, berarti sama dengan mimpi. Kalau cuma rohnya, dia tidur, disikir, digebuki, balik, tapi hanya rohnya saja. Berarti nggak sakit kalau begitu. Makanya orang melakukan dosa tidak lagi takut. Kenapa? Dosa ini tidak ada, kata orang-orang. Oh, dosa tidak ada. Bagi orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Orang-orang awak ateis sekarang, sudah. Dan dikasih panggung, Pak. Dikasih panggung. Dikasih panggung. Kita ini kan dihadapkan ini pergulatan dan pergolakan pemikiran, Pak. Orang Islam yang mondok di Indonesia, remaja kita mondok di Indonesia, mondok di Yaman, mondok di Mekah Medina, mondok di Maroko, dengan yang kuliah di Eropa, kuliah di Amerika, sama-sama berjurusan agama, ini akan punya pemikiran yang berbeda. Nah, kita cenderung melihat ada beberapa pembawa makalah dan masalah. Ada Gus ini, Gus itu, Gus itu. Itu ceramah karena dari lulusan Amerika, ya selalu menyudutkan orang Islam, menyudutkan kiai, menyudutkan pesantren, menyudutkan lulusan-lulusan Timur Tengah. Akhirnya agama terkoyak-koyak. Apalagi sekarang ada isu nasab, ketidakpercayaan, dan orang dibenturkan tidak percaya adanya turunan Nabi Muhammad. Yang satu sisi ngotot turunan Nabi Muhammad, yang satu sisi tidak percaya. Ini Islam hari ini dibenturkan oleh banyak polemik. Itu yang kemudian menjadikan lemah. Dan ini sudah terjadi dari zaman-zaman dulu. Kenapa Utsmaniyah hancur? Dibenturkan perpolitikannya. Kenapa Demak hancur? Dibenturkan perpolitikan antara perang internal, rebutan kekuasaan. Kemudian di berbagai tempat, kadipaten-kadipaten ingin melepaskan diri karena merasa tidak cocok lagi dengan pemerintah pusat. Bagaimana hebatnya dulu Sriwijaya hancur oleh adanya Majapahit. Bagaimana hebatnya Majapahit yang sejarawan juga berselisih bahwa Majapahit menguasai seluruh Nusantara, bahkan sampai Angkor Wat di Kamboja, sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina, sampai ke sebagian Australia. Luar biasa. Hancur oleh Demak. Demak yang gagah perkasa hebat hancur oleh Pajang. Pajang pun dilibas oleh Mataram. Karena Utsmaniyah ini kurang hebat bagaimana? Utsmaniyah ini berdiri 1299 Masehi, hancur 1924. Berdiri tegak, bukan main-main, Pak. 700 tahun hancur juga. Betapa hebatnya Soviet juga akhirnya runtuh. Tidak ada yang abadi, Pak. Segagah-gagahnya kita dulu waktu remaja, gagah. Sekarang sudah mendekati tua-tua, lama-lama rapuh juga. Negara pun tidak ubahnya seperti manusia, lama-lama akan menjadi rapuh, tumbang, dan diganti oleh peradaban yang baru. Itu sudah sebuah sistematis yang akan berubah pergeserannya dari waktu ke waktu, tahun ke tahun akan terjadi seperti itu.
Tidak perlu ada yang ditangisi. Wong dunia memang seperti itu, hanya satu yang kekal Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kiamat telah tiba, bumi dihancurkan. Limanil mulku yauma. Lillahil wahidil qahar kata Allah. Maka menghadapi ujian-ujian seperti ini memang sing pas. Jadi kata-katanya tirakat. Padahal sekarang kan bulan Rejab ya bulannya gue tirakat. Bulan Sa'ban bulan gue tirakat. Bulan poso Ramadan ya gue tirakat. Wong nak tirakat ya hasilnya apa? Sampeyan ndelok PT wae gelem angkrem. Angkrem ya tirakat, Pak. PT angkrem selikur dino niku tirakat. Bahasa tirakat dadi ni yo sing endok dadi PT netes. Banyak ya gelem tirakat, entok gelem sing gak gelem tirakatane bebek. Bebek ngendok jarke ndok terserah. Akhirnya apa? Ya sengeremin. Kenapa kok bebek bisa berkembang biak? Karena sing neteske untuk bebek dititip ning entok ning pitik. Apa dia kepengin dadi bebek? Sing urip gak gelem tirakat. Manuk tirakat duwe. Manuk ngremini kok nggih tirakat. Entung semakin ngeri rupane ulat, semakin bagus ketika nanti sudah jadi kupu-kupu. Kabeh tirakat, entung mlebu tirakat. Metu dadi kupu-kupu, mabur, jadi indah. Tapi bukan berarti sampean tirakat terus metu dadi kupu-kupu, juga bukan. Sampean tirakat metu akan menjadi pribadi yang indah. Penuh dengan ketawaduan, memiliki sosial tinggi. Karena kita ini orang mingkon agama tok, ada hablum minallah, hablum minan. Orang mingkon Gusti Allah tok tekuni pol, ibadah orang menyat ke tempat sujud. Nah sujud rong jam orang menyat misalnya. Wirid tasbih orang putul ya ora sampai rampung. Tapi ketika di hadapan hablum minan nas, hancur kita. Kita menengan tapi sekali ngomong nyakiti wong aja. Memang pendiam tapi sekali ngomong sak desa loro kabeh atine ya. Jangan. Al muslim man salimal muslim min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu, orang Islam yang lain selamat dari lisannya. Pertanyaan adalah, ya orang Islam yang lain hari ini, Pak, hari ini. Jangankan kita kepada yang lain agama, yang sesama agama saja kita saling menjatuhkan, jelek-jelekan. Satu agama, satu suku, satu ras. Orang kok usah satu keluarga kesekandung saja bisa saling menjatuhkan, ngelek-ngelek, melemahkan, bahkan rebutan warisan, rebutan dunia. Apalagi kok mingsing luar lain agama, sing sak podo-podo agama saja kita ini menjatuhkan. Kan saja tuh santri sama santri saja jelek-jelekan, karena kiai sama kiai jelek-jelekan. Emang dipikir kiai itu makhluk suci? Tidak juga, Pak. Makhluk yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nggak ada selain itu yang maksum. Lah bagaimana sifat karakteristik wali? Wali itu al-mahfud. Wali itu al-mahfud. Direkson Gusti Allah, tapi bukan al-maksum. Apa beda maksum dengan al-mahfud? Maksum itu tidak melakukan dosa besar maupun kecil, kecil maupun besar, kecil besar maupun sedengan. Apa mahfud? Bukan maksum, mahfud masih melakukan dosa kecil. Lah sedang kiai itu nggak punya dua sifat ini, mahfud maupun maksum, tidak ada. Bisa karepe sih. Masih ada iri dengki, masih. Dia pikir gak iri dengki. Masih menjelek-jelekan orang, masih. Masih senang dengan kehancuran orang lain, masih, Pak. Masih senang, Pak, dengan kehancuran orang lain. Delok ke pondok liya hancur, ada yang senang. Nah, ini perlu dikoreksi. Ini perlu ditata. Maka para jamaah, para santri, para dulur, ada pesan-pesan yang disampaikan turun temurun terah keterah dari zaman Wali Songo dulu. Nah ini Pak, tak terangkin dengan diamalke api-api.
Beda nih kiai yang turunan Wali Songo dan yang bukan turunan Wali Songo. Saya selalu diwasiati oleh Mbah Muiz. Kowe iso gawe pondok, ojo pati-pati kowe njaluk ning wong kecuali njaluk ning Gusti Allah. Kowe oleh ngongkon santrimu ayo do, cari ya sedekah apa-apa karena memang kewajibanmu dunungke santri supaya ojo pelit, nglakoni syariat agama nek zakat nek infak boleh. Tapi ojo nyadong. Ojo sampai njaluk, Pak aku dibantu 10 juta, Pak aku dibantu 3 juta, aku dibantu juta. Tolong dibantu, tidak boleh. Tidak ada. Ketika saya mengatakan pada Anda, ayo do sedekah, do infak, do nggawa roti jajan nggo ngaji, lumrah karena sebagai saya kudu nulungke. Min dhewe jangan punya sifat al-bakhil karena al-bakhil la yadkhulul jannata walau zahidan. Sohe loh di situ. Wong pelit ini enggak mlebu swarga walaupun ahli ibadah. Karena penyakit paling tercela dan Rasulullah sampai doa Allahumma inna ana ini a'udzubika minal buhli. Pelit, hati-hati. Makanya sampai sampean kok dibujuk pelit celaka uripe sampean. Karena pelit itu tidak masuk surga walaupun ahli ibadah. Saya selalu ngajak, ayo nak sampean ning omah duwe panganan, ora ketang iki nggawa dileki ning ngono, engko nggo mangan bareng-bareng. Mangan bareng-bareng. Bawa didik-didik. Nah, lumrah. Supaya apa? Ini pelajaran langsung diturunkan nih Wali Songo. Mbah Muiz itu dulu. Saya tahu persis dulu Mbah Muiz itu berwasiat berkali-kali sampai ketika saya mau pulang aja masih dijagong. Kamu tiling-iling, coco pati-pati kali. Esuk nanggai pondok, kowe ming siji oleh njaluk ning Gusti Allah. Ojo njaluk kenapa? Mbah Sunan Kudus nurunke ning putra-putrine sampai temekan ning dhewe kuwi ora oleh njaluk kejaba ning Gusti Allah. Wasiat. Jadi karakter itu mudah, Pak. Kalau enek kiai ustadz kok senengani jaluk ning santri nih, bisa dipastikan ki uduk turunan nih Wali Songo. Nggak ada itu. Kalau ada, bohong ngapusi, nasab cangkokan palsu. Nggak jelas itu karakternya kok. Karena nggak boleh.